Terus Ya. itu Pak Paul, kan di Indonesia kan ada juga yang ngaku-ngaku pernah sekolah STT sampai S3, seperti kayak Yahya Waloni, Pak. Itu kira-kira menurut Bapak bagaimana itu, Pak? Kok? Yahya Waloni itu sudah Nah, apa namanya, sebetulnya 2017. Waktu itu Yudi Mulyana belum Kristen. Waktu saya datang, kita bukan mengkristenkan Yudi Mulyana ya. Kita itu, saya hanya memberitakan. Satu, saya datang tulus untuk menjadikan Pak Ustadz Yudi Mulyana sebagai bahan di dalam penelitian saya. Dan itu saya tulus, Pak, sebagai objek penelitian. Dan saya namanya seorang hamba Tuhan, kemanapun kita memberitakan Injil. Waktu itu saya hanya bilang sekali sama Yudi Mulyana, Pak, saya juga pernah tinggalkan Tuhan, tapi saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Saya hanya ngomong itu, Pak, ke Yudi Mulyana. Saya nggak bilang, oh Bapak, saya orang nggak pernah menghakimi orang, Pak. Karena saya tahu, saya pun pernah tinggalkan Tuhan, saya tahu rasanya. Saya itu waktu pahit sekali hidupnya. Dan saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, itu saya share ke Pak Yudi. Nah, Pak Yudi waktu itu nyinyir, Pak, sama saya. Hah, itu ya yang sandal lawas kirara bakso. Oh, bukan, Pak. Saya bilang, bukan, Pak. Bapak harus ngalamin sendiri, dan saya berdoa Bapak ngalamin sendiri. Terus kita ngomong-ngomong, intinya Pak Yudi waktu itu tidak bersedia menjadi objek penelitian karena beliau seorang PNS. Walaupun dunia penelitian saya ilmiah, dan saya sampai sekarang pun nggak saya publikasi, karena saya belum izin kepada Menahem, kepada yang lain-lain saya belum izin, Pak, ya, penelitian tersebut. Nah, kemudian yang kedua, Yudi Mulyana waktu itu kita ngobrol-ngobrol, dan kita buka-bukaan karena beliau pendeta dan saya tahu beliau pendeta. Saya kenal pendeta-pendeta di Cirebon banyak sekali, dan mereka juga bilang Yudi Mulyana pendeta. Ya, jadi bukan pendeta bohongan gitu ya, itu sudah terbukti. Kalau Yudi Mulyana itu memang benar-benar pendeta dari Gereja Bethel Indonesia. Dan memang alumni dari Tiranus ya. Dulu sempat di gereja di STAS, Sekolah Teologia di Surabaya, Sekolah Tinggi Alkitab Surabaya, STAS ya. Di Sawahan ya. Di Sawahan. Nah, itu kami sudah ngomong-ngomong, terus kita cerita ngerumpi, Pak, kita ngerumpi. Nah, saya tanya sama Yudi Mulyana tentang Yahya Waloni, karena kan heboh sekali. Terus Yudi Mulyana, Pak Paul, saya ini Ustadz, tapi saya pengen jujur sama Bapak, Pak. Orang-orang kayak Yahya Waloni ini yang bikin Islam jadi makin dibenci orang. Ya kayak Bapak pendeta. Bapak tanya, itu bekas pendeta mana? Saya bingung jawabnya, Pak. Nah, saya harus jujur sama Bapak. Yahya Waloni itu bukan pendeta. Nggak ada datanya di Departemen Agama. Nggak ada semua kampusnya dia, gerejanya dia, nggak ada di departemen, nggak ada semua. Jadi mungkin dia bikin gereja sendiri, jadi semua orang kan boleh, Pak, bikin gereja sendiri, bikin pasang pelang, di foto-foto sendiri, wisuda sendiri, kayak anak-anak kita kalau main sekolah-sekolahan, kantor-kantoran itu loh, Pak. Orang kan boleh-boleh saja bikin. Mungkin seperti itu, Pak, nanti cetak ijazah sendiri. Tapi semua tidak ada terregister di pemerintah. Nah, saya anggap itu ucapan tulus, Pak, karena beliau sedang mengklarifikasi. Orang-orang ini, saya ini Ustadz, Pak, tapi saya pengen benar, Pak. Saya pengen mengatakan yang sejujurnya, bahwa ini seperti ini. Dan dia nggak cerita semua mulaf-mulaf yang lain ya. Dia cuma seperti itu, dia khusus cerita Yahya Waloni. Jadi Yahya Waloni itu bukan pendeta, bukan doktor, bahkan mungkin ijazah SMA aja nggak punya, Pak. Oh, dia tidak pernah jadi rektor. Loh, SMA saja nggak lulus, mau gimana mau jadi rektor? Oh, gitu ya, Pak? Ya. Berarti luar biasa juga publikasinya Yahya Waloni ini. Ya. Ya, dia makanya
waktu itu loh, karena saya anggap kan judi dalam tanda kutip ya dalam media, dalam penginjilan itu adalah lawan. Saya langsung broadcast, Pak. Saya heboh tuh. Nah, terakhir rupanya pendeta Esra Soru kebakaran jenggot dia, ya kan, dilacak bener ke Papua. Nggak ada beneran, Pak. Nggak ada beneran. Jadi Yudi Mulyana nggak bohong waktu itu, dia jujur ngomong sama saya. Pak, perjalanan saya mencari Tuhan 2013, saya udah bertekad mau jadi ustadz, saya mau tinggalkan kependetaan, saya mau jadi ustadz, Pak, karena saya kepahitan dengan pendeta-pendeta. Pendeta konfliknya sama pendeta ya. Saya bertekad, Pak. Dan saya hafalkan, makanya saya bisa baca Al-Quran sedikit-sedikit, Pak, karena saya sudah belajar, Pak. Dan dari waktu kecil saya memang sekolah negeri, saya belajar agama Islam 3 tahun. Saya baca Al-Quran, saya tahu semua cara sholat segala macam. Tapi itu kan 2003, kembali ke 2013, saya ketemu Tuhan Yesus. Tapi saya tahu, Pak, saya tahu itu mudah sekali. Itu cuma dikemas 1-2 ayat jadi ustadz. Dan orang nggak akan tanya. Mengapa nggak tanya pertanyaannya? Karena ada Al-Maidah 101. Orang Muslim itu nggak boleh banyak nanya sama ustadznya. Beda gitu ya. Kita di sekolah teologi ya, kalau murid-murid yang mahasiswanya nggak aktif, kita curiga nih, ngerti nggak nih orang nih. Kalau di Islam nggak boleh nanya, Pak. Al-Maidah 101. Jangan banyak nanya. Nggak boleh nanya. Makanya orang nggak akan menanyakan latar belakangnya Irena Handono. Orang nggak akan menanyakan latar belakangnya Ustadz Mako Ginta, Menachem Ali, nggak akan menanyakan latar belakangnya. Menachem Ali itu sebenarnya dari pesantren yang disusupkan ke Bambang Nursena, Pak. Jadi waktu kuliah, Menachem Ali itu ikut Bambang Nursena. Selesai kuliah, dia balik lagi ke pesantren lagi, Pak. Jadi Menachem Ali itu bukan mualaf. Dari kecil dia memang di pesantren, didikan pesantren di Madura. Memang Islam ya? Memang Islam. Dari saya lupa ya, di Madura atau di Surabaya, saya lupa ya. Kalau nggak salah di Madura, tapi terus dia ngekos di Surabaya atau gimana? Waktu itu saya dapat investigasi juga. Cuman waktu itu saya anggap dia seorang mualaf yang belajar, dia seorang muridnya Bambang Nursena, kemudian dia belajar dari Bambang Nursena, dan kemudian dia jadi Islam lagi. Saya tetap positif karena saya kan sedang riset. Kalau riset kan kita harus ceteris paribus, yang lain-lain harus disingkirkan, ya kan? Kita harus percaya dengan narasumber kita. Nah, makanya saya sekarang juga bingung mau saya launching, ini ternyata isinya kebohongan semua, Pak. Buku saya mau saya launching tentang konversi, tapi isinya kebohongan semua, apa yang mau dibahas. Nah, gitu loh, Pak. Jadi Prayitno dulu ngaku mantan penginjil di rekamannya. Saya jadi penginjil, Pak. Saya ditahbiskan jadi penginjil segala macam sekolah. Tapi kan ternyata sekarang bukan. Ternyata sekarang dia bilang cuma mantan Kristen, cuma bilang begitu. Dia tidak pernah bilang karena sekarang semua udah kebongkar, Pak. Tidak ada satupun mualaf yang katanya bekas pendeta Romo itu atau bekas penginjil yang benar-benar penginjil, bekas frater, nggak ada satupun yang benar. Dan tidak ada satupun yang dipertanyakan. Yang saya pernah lihat Moko Ginta itu Romo tuh dia itu dulu. Bukan, Pak. Moko Ginta itu dari SMP sudah jadi sudah jadi Islam. Udah kembali ke Islam. Oh, bukannya S3-nya di Roma itu? Oh, bukan yang S3 di Roma itu si ini. Aduh, tadi siapa Pak Yusuf? Bangun Samudra. Bangun Samudra. Itu sudah dibongkar, sudah diklarifikasi oleh pihak Katolik. Dia kasih tahu strukturnya di Gereja Katolik, bagaimana pendidikan keimaman di Gereja Katolik. Jadi itu jelas nggak mungkin. Apalagi dia terus ngomong, dia kan dikit-dikit ya maklum lah orang pinter yang ini ya pinter ngapusi gitu loh Pak. Ya umatnya juga bodoh, mau nggak ditanya, nggak diselidikin, nggak nanya ya kan. Umatnya juga bodoh, mudah. Ya itulah karena terus ada lagi satu Pak itu yang ngaku lulusan terbaik Vatikan itu si siapa Ali Mustafa Pak. Ali Mustafa. Nah, yang dia bilang Matius 40 tuh loh. Oh, Ali Mustafa, ya, Ali Mustafa. Yang sempat saya sanggah videonya. Ya, saya lihat itu Pak Yusuf, saya lihat. Saya kira
Nggak ada, Pak. Saya yakin sekali tidak ada. Itu pasti bohong Ya, lagi. ya, ya. Kita belum lacak aja, Pak. Hanya semoga orang-orang yang lihat YouTube kita hari ini sadar, orang-orang Islam sadar bahwa ustadz-ustadz mereka yang ngaku-ngaku bekas-bekas pendidikan Vatikan, segala macam itu palsu semua. Kemarin kan Stephen baru saya upload klarifikasi dari Gereja Katolik Semarang, Keuskupan Semarang. Ya kan? Ternyata itu semua dibongkar semua, apalagi pakai kalung salib yang bawahnya ada capnya. Salib bawahnya ada capnya, oh segede begini kan, begitu kan. Ini kan Menora. Ya itu ternyata ada di filmnya I Spy, apa? Filmnya Jackie Chan itu. Nah, itu dari filmnya Jackie Chan itu dia idenya itu. Saya lupa judulnya I Spy atau apa gitu ya. Nah, jadi terus satu lagi Pak Paul itu si Ustadz Kainama, Bapak tahu nggak latar belakangnya, Pak? Kainama itu pernah saya kutip. Itu Kainama juga saya kira itu juga bohong juga, nggak mungkin, nggak ada. Nggak ada semua latar belakang itu. Itu harus benar-benar dicek, harus benar-benar kita harus benar-benar tanya, kita harus benar-benar tanya. Ya ngaku ini Pak pernah belajar Alkitab di Haifa katanya. Apalagi Pak, nggak mungkin Pak. Ya kita adu saja Pak, kita coba sama saya tes bahasa Ibrani sama saya toh. Ya. Saya juga sudah pernah ke Haifa, saya nggak pernah lihat ada orang belajar Alkitab di sana gitu. Kan dia tahu orang Islam nggak mungkin sampai ke Israel. Keduanya kita pendeta-pendeta yang tahu pun kita nggak akan rese. Dan memang kita nggak rese sampai mereka ngeresein kita gitu kan, sampai mereka ngeresein kita kebongkar sendiri. Nah, karena kan dari kasusnya Yudi Mulyana ini kan sebenarnya mereka menelanjangi dirinya sendiri. Sebenarnya saya sudah pegang informasi ini sudah lama, tapi saya nggak protes karena kan kita menghargai orang, Pak, privasi orang. Saya juga punya masa lalu yang tidak baik, saya juga nggak suka diekspos. Malu nggak? Enggak, karena saya sudah bertobat dan orang-orang yang saya sakiti pun sudah saya datangin satu-satu, saya sudah minta maaf. Mungkin ada satu dua yang terlewat, saya nggak tahu ya kan, saya juga minta maaf ya, tapi intinya kita nggak sempurna. Dan saya apa sih gunanya kita bongkar masa lalu orang? Kita semua punya, kalau sekarang merasa dia di Islam menjadi lebih baik kayak Stephen ya kan, dia dulu ngaku Romo ini ternyata bahkan kebongkar, dia itu cuman kuli pelabuhan, dia itu orang kere sekali, bukan anak orang, pokoknya ini orang susah. Nah, terus mungkin caranya dia dengan cara menipu seperti itu, dan dia berhasil sekarang. Paling enggak, ya kita harus menghargai dia. Kita juga nggak usah bongkar-bongkar, ya kan? Kalau dia mau menjadi Islam lagi, itu urusan dia. Karena ya ini, kalau ya menurut Niko Syukur ini memang perjalanan mencari Tuhan ini, ya juga satu lagi bukunya Karen Armstrong, Mencari Tuhan, itu bagus ya. Cuman cukup tebel. Nah, itu kita harus menghargai, itu proses. Bahkan Karen Armstrong sendiri pun jadi agnostik kan, dia bekas biarawati, kemudian jadi agnostik sekarang. Islam enggak, Kristen enggak, pokoknya dia percaya Tuhan, tapi dia agnostik. Itu proses. Dan kita harus respect dengan itu. Itulah kalau di Kristen kan kita diajarin itu ya, menghargai proses. Dan jemaat pun kita ajarin, ketika jemaat mengalami kemunduran iman pun, kita nunggu. Sebagai gembala, ya anak yang hilang Lukas 15. Si bapak ini kan nggak terus ngubur-ngubur bawa golok, kurang ajar lu murtad, kan nggak digituin. Tapi ditunggu, si bapak itu nunggu di rumahnya, dia tunggu di pintu rumahnya, kemana anak itu pergi, dia tunggu di jalan, dan dia menghadap kemana anak itu meninggalkan dia. Dia tunggu sampai anak itu balik, di tempat dia pergi, di tempat itu pula dia akan datang. Ditunggu sampai mentoknya perjalanan imanmu itu. Mentoknya sampai di mana? Kamu akan balik. Dan kita percaya itu Lukas 15, dasar teologis anak yang hilang, the prodigal son. Saya kira begitu, Pak. Ya. Kalau itu Pak, si ini Bapak tahu nggak Pak historisnya Pak Ustadz Munsir Situmorang, Pak? Munsir Situmorang kurang tahu saya. Kenapa dia, Pak? Saya mungkin kurang terkenal itu kali. Ya, dia cukup ini juga, Pak. Cukup giat juga dia untuk istilahnya mencomot-comot ayat Injil juga gitu loh. Terus kemudian diterjemahkan bebas seenak model mereka gitu.
Dia apakah mengaku-ngaku mantan pendeta juga, Pak? Sebelumnya kelihatannya seperti itu. Dia ini mantan kafir lah, mantan. Oh, pokoknya intinya tapi nggak bilang mantan pendeta, toh? Ya, kurang lebih lah seperti itu, Pak. Nah, saya kira selama dia tidak dia mencomot-comot Alkitab. Nah itu kadang-kadang dia comot-comot. Itulah sebabnya saya nggak suka kita menginjil dengan mencomot-comot ayat Al-Quran. Karena kalau kita mencomot-comot ayat Al-Quran, saat percaya satu ayat harus akui yang lain. Kalau ya itu kan? Pak, itu siapa? Hani Kristianto, Bapak tahu nggak latar belakangnya? Oh, Hani Kristianto itu jelas bukan penginjil juga. Kan dulu ngaku pendeta, videonya pernah saya upload. Ngaku pendeta, ya kan? Bahkan si Ustadz Arifin Ilham juga bilang memberikan endorsement ya bahwa dia pendeta, dengan jemaatnya cukup banyak. Itu bukan jemaatnya dia. Dia itu hanya aktivis, kebetulan dia mungkin ngasih kesaksian di situ. Nah, terus dia jualan kan khotbahnya kayak tukang jamu itu Pak, kayak sales obat itu, dia kakinya gipsnya dipaluin sendiri itu kan. Nah, itu padahal itu kan itu sangat itu khotbah sales obatnya begitu, nggak heran imannya mudah goncang. Nah, terus ya dulu ngaku pendeta, terus sekarang ngakunya penginjil. Tapi namanya penginjil kalau di organisasi PGI dan PGPI, setahu saya kalau dia seorang penginjil, dia harus ditabiskan oleh gerejanya. Setahu saya begitu. Iya betul Pak, memang harus ditabiskan kalau dia bergelar evangelis atau penginjil gitu. Iya. Tapi kalau itu Pak, siapa yang Bapak sebut tadi, Menachem Ali, itu memang dia disisipkan aja ya di Bambang Nursena ya? Saya yakin dia disusupkan karena waktu datang ke Bambang Nursena, beliau sudah sebagai pembelajar. Setelah selesai belajar, selesai kuliah, dia kembali. Jadi itu kan jelas disusupkan. Kalau itu jelas disusupkan namanya. Tapi memang berarti latar belakangnya dia memang seorang Muslim ya Pak ya? Saya kira begitu. Karena memang dari pesantren itu sudah A1 Pak informasinya, bahwa Menahem lahir dari keluarga pesantren dan dia memang waktu kuliah ikut Bambang Nursena, kemudian dia kembali lagi jadi Islam lagi. Jadi hanya cuman buat pengen tahu apa sih, dia pikir kekristenan itu yang benar yang di Bambang Nursena karena heboh kan. Nah, tetapi kan nggak seperti itu.